kabarnya temanku, sahabatku? Alhamdulillah baik juga nih. Di sini kita sama-sama belajar ya. Nah, kira-kira ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas 2. Nah, di kelas 2 kira-kira ada kesulitan apa ini? Ya, terima kasih Bu Teti karena menyempatkan waktu untuk menanyakan gimana keadaan saya waktu mengajar di kelas 2. Kalau di kelas 2 ini saya sedikit mengalami masalah Bu Teti terkait dengan kefokusan anak. Anak itu kalau lagi diajar tiap hari pasti ada aja rame, mainan sendiri, olok-olokan sama temennya, nggak bisa fokus sama materi yang saya sampaikan. Oh iya, itu biasanya anak-anak kalau masih kecil-kecil itu kan ini ya lebih aktif itu ya. Kita harus cari cara yang pas, cari cara yang jitu supaya mereka bisa memusatkan perhatian. Nah ini untuk pembelajaran yang akan diberikan. Bu ini sudah siap untuk RPP-nya? Alhamdulillah sudah. Ini mau yang diambil ini kan tentang apa? Tentang ini materinya Ya materinya tentang apa? seni rupa. Seni rupa ya. Biasanya saya kan menggunakan metode ceramah ya, jadi saya rasa ceramah itu tidak efisien karena setiap kali saya menjelaskan di depan anak-anak ngomong sendiri juga karena tidak ada yang menarik ya di depan gurunya tiap hari sama terus makanya anak-anak bosan. Dan hari ini saya akan mencoba pakai itu jadi LCD proyektor biar anak-anak lebih fokus lagi kan kalau ada gambarnya menarik ya. Berarti ini hal baru untuk kelas 2 ya? Iya, untuk kelas 2. Sepertinya karena ini hal yang baru, anak-anak juga kayaknya belum mengenal dan mereka masih kurang paham atau mereka masih mungkin itu apa. Dan itu pasti nanti situasinya sangat menarik sekali. Saya tidak sabar ini kayak apa ya kelas 2 nanti juga gurunya bawa LCD, bawa laptop. Nah, Penasaran apa itu? terus ada gambar-gambar. Oke, nah ini langsung saja Bu Windy ya, saya ingin lihat actionnya Bu Windy di depan kelas dengan LCD-nya dan anak-anak kelas 2 yang sangat aktif sekali. Ya, jadi terima kasih. Semoga anak-anak bisa lebih fokus karena ada hal baru yang akan saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Oke, ayo monggo kita mulai. Tangkapan, enggak. Jangan masuk enggak. Pancasila. Hari ini siapa yang baru masuk? Sapi atau bukan ya? Sapi. Masih semangat? Bu Windy pengen tahu semangat kalian. Semangat semua ya. Materinya adalah macam-macam garis. Ada yang masih ingat? Masih. Garis apa saja?
sebuah media bagi anak untuk menyampaikan pesan, emosi, atau bahkan hal yang tidak bisa disampaikan. Terus selanjutnya, alat dan bahan untuk menggambar. Apa saja alat dan bahan untuk menggambar? Harus ada kertas ya ya. Kalau tidak ada kertas gimana? Ada kertas atau buku gambar. Isi objek hewan. Objek hewan itu contohnya kayak gimana? Menggambar hewan. Apa saja gambaran hewan itu? Selanjutnya ini adalah contoh dari pemandangan yang bisa kalian gambar. Ini pemandangan apa tadi? Gunung. Pemandangan alam sekitar. Kalau ini rumah atau apa? Kalau sudah nih ada oh ini dari rumah. Ini adalah objek orang. Ini objeknya objek rumah bangunan. Ini objek pemandangan dari objek. Sudah sekarang tugas kalian adalah menggambar. Bebas kalian bebas memilih objek dari kelima objek ini. Nah ini boleh objek hewan, objek manusia, pemandangan, rumah, bangunan, dan lain-lain bebas. Yang penting kalian tahu objek apa yang kalian gambar. Ya, silakan gambar. Ya. Materi ke-6. Gambar apa?
sama kakak. Jelaskan. Terus kamu kendala apa itu? Tulisnya sendiri. Sama apa? Jelaskan ada apanya tuh? Pohon. Pohon matahari. Kesimpulannya adalah kesimpulannya dari tujuan seni apa? Seni rupa bisa menggambarkan perasaan. Terus ternyata dari objek seni rupa dari kelima objek tadi bisa disimpulkan bahwa semua objek bisa dipadukan dalam satu lukisan atau satu gambaran yang memperkirakan istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Wasi. Selamat pagi. Selamat pagi teman saya Bu Windy. Gimana kabarnya Bunda Wasi sama teman saya? Alhamdulillah sehat ya. Lihat ya gerakan kita semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih di sini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan tugas Bunda Wasi dan teman saya Bu Windy. Di sini saya akan mencoba menganalisis observasi pembelajaran di kelas Bu Windy kemarin. Sebelum coaching pasca Jadi sebelum coaching pasca saya sudah melakukan observasi kelas di kelasnya Bu Windy. Bu Windy ini mengampu kelas 2. Mohon izinnya Bu Windy, kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Bu Windy sudah mengajar dari pembelajaran pertama sampai terakhir. Nah, sekarang saya sedikit memberikan analisis berkaitan dengan hasil yang kemarin ya. Yang pertama tentang pengembangan lingkungan kelas yang memfasilitasi belajar murid secara nyaman. Kemarin Bu Windy sudah bagus ya. Ternyata kelas 2 itu karakternya memang bermacam-macam anaknya. Ada yang tanya pinjam penggaris, kemudian ada yang jalan ke sana, kemudian ada yang kayaknya ada yang rebutan temannya, tapi meskipun dalam kondisi seperti itu Bu Windy bisa menghandlenya. Itu terlihat di mana sebagian besar anak-anak itu
tidak terganggu dengan kondisi yang seperti itu, berarti mereka nyaman dengan kondisi kelas dan pembelajaran yang diberikan. Nah, di situ. Kemudian komunikasi antara Bu Windy dan muridnya itu juga sudah bagus. Bu Windy memiliki refleks yang cepat dengan kemarin, Bu, saya tidak punya penggaris saya ketinggalan. Ayo coba dilihat dulu, ya tidak ada, kemarin seperti itu. Terus refleksnya sudah bagus sekali dengan memberikan solusi, diberikan penggaris yang ada di situ. Kemudian ekspresinya Bu Windy terlihat bisa menyatu dengan anak-anak. Nah, anak-anak saat maju ke depan tidak takut, kemudian mereka bisa menuangkan apa yang mereka rasakan pikiran untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Nah, bagus sekali Bu Windy. Kemudian observasi yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif pada kegiatan inti, masuk intinya kemarin menyampaikan pembelajarannya. Ternyata kelas 2 itu belum pernah memakai LCD proyektor gitu ya. Nah, itu terlihat anak itu lihat laptop, kemudian gambar-gambarnya itu minta diulang-ulang. Karena apa? Mereka belum pernah melihat tampilan gambar sebanyak itu. Terus kayaknya ada ketertarikan seperti itu. Jadi aktivitas yang dilakukan saat pembelajaran itu benar-benar membuat murid tertarik sepertinya. Nah, kemudian menanggapi tentang kesulitan murid itu pun juga sangat bagus. Kemarin ada ketertarikan dengan alat peraganya. Pun yang gambar itu tolong diulangi lagi. Nah, itu menandakan bahwa anak itu tertarik dengan alat peraga atau pembelajaran yang saat itu diberikan. Kemudian mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami murid pun tidak begitu banyak, karena mereka sudah merasa cocok dan bisa memahami materinya melalui slide-slide atau Bu Windy namanya PPT ya. Kemarin Bu Windy menggunakan PPT untuk proses pembelajarannya, dan saat itu antusias muridnya sangat bagus sekali. Jadi prosesnya pun sangat lancar. Kemudian observasi yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Bu Windy sudah bagus memberikan umpan balik, memberikan kesempatan untuk anak bertanya apa kesulitannya, kemudian proses-prosesnya sudah ditanyakan bisa apa tidak. Itu terbukti anak berani menampilkan hasil karya mereka. Nah, di depan mereka pun juga bisa menyampaikan isi gambar yang mereka gambar sendiri. Nah, itu sangat luar biasa untuk kelas 2. Meskipun ada rasa malu, isin aku Bu, kemarin lucu ya, kayak gitu, isin aku Bu, isin. Nah, karena itu tingkat kesabaran guru kelas 2-nya sudah terasa. Akhirnya pun dengan memberikan semangat dan penguatan, mereka pun perlahan-lahan bisa mengungkapkan, oh ini pohon, nah kemudian ini tumbuhan, ini mataharinya kenapa di sini. Seperti itu mereka pun leluasa. Nah, untuk umpan baliknya, feedbacknya sangat komunikasinya terjalin bagus gitu nggih. Jadi untuk observasi di kelas pembelajaran kemarin saya rasa sangat berhasil, bisa dikembangkan di muatan yang lainnya. Itu melihat antusiasme kelas 2 sangat bagus sekali. Melihat ini anak-anaknya itu sepertinya
atraktif sekali gitu loh. Jadi setiap ada hal yang baru, mohon maaf setiap murid mungkin tidak sama gitu, tapi saya lihat kelasnya Bu Windy ini hampir semuanya atraktif. Jadi oh ini Bu mati Bu ini. Nah itu menandakan perhatian mereka tidak terpecah ke luar pembelajaran. Nah itu jadi dia fokusnya tetap di pembelajaran seperti itu nih. Jadi untuk observasi yang kemarin sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa sekali lagi dikembangkan di pembelajaran berikutnya, di muatan yang lainnya. Itu nih. Nah, untuk berikutnya kita ke sesi coaching. Coaching ini Bu Windy bisa mengungkapkan kesulitan atau hal-hal yang mungkin membuat Bu Windy kurang nyaman ataupun solusi-solusi yang bisa Bu Windy tawarkan atau kita gali bersama untuk mengatasi kesulitan yang kemarin. Gitu ya. Nah, setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin, kira-kira yang Bu Windy rasakan ini apa ya? Ya, saya mau menjawab pertanyaan dari tadi gitu ya. Pertama, saya tuh merasakan itu sangat senang gitu jadi karena kan sebelumnya saya juga pernah bilang ke Budi kalau sebelumnya anak-anak itu fokusnya itu selalu keluar melihat temannya yang bermain olahraga. Terus saya akhirnya kan pakai itu LCD ya itu. Terus akhirnya anak-anak kok saya lihat itu antusias gitu loh, senang melihat kalau gurunya menjelaskan, Bu lagi Bu. Terus bahkan ada satu anak yang bilang, Bu besok pakai ini lagi ya Bu. Saking senangnya kan karena mereka mendapatkan pengalaman baru dari sesuatu yang belum didapatkan sebelumnya. Jadi ya saya merasa senang dan bangga bisa mengenalkan anak-anak dari metode yang sebelumnya kan monoton ya jadi yang metode ceramah itu ke LCD yang menarik, ada gambarnya, ada warnanya, itu kan yang sangat anak kecil kan senang gitu loh kalau ada gambarnya warna-warna itu kan senang sekali. Oke. Kemudian untuk mendukung hal itu murid-murid Bu Windy sebelumnya karena belum adanya alat peraga, belum mengenal LCD. Nah itu bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya ya saya menjelaskan di depan dengan metode ceramah. Bahkan sesekali saya mencontohkan gambar itu di papan tulis. Jadi saya menggambar di papan tulis. Tapi kan itu hitam putih ya Bu Dedi. Jadi kan kurang menarik. Makanya anak-anak nggak bisa fokus sampai sendiri sama temannya. Terus kemudian Bu Windy punya ide untuk mengatasi masalah itu, kurang memfokuskan. Memfokuskan supaya anak lebih memperhatikan. Nah, gitu. Untuk proses pembelajaran kemarin, kesulitan apa yang Bu Windy alami untuk mempersiapkan itu? Kalau untuk mempersiapkan pastinya kan saya sendiri mempersiapkan sendiri ya Bu Dati, dari mempersiapkan LCD, PPT, terus mobil aja, pastikan itu kan membutuhkan waktu yang enggak sedikit dari persiapan misalnya membuat modul, misalnya persiapan ini itu saya rasa itu ya gimana ya Bu Dati, itu persiapannya itu juga memerlukan waktu dan mengambil waktu untuk pembelajarannya. Jadi pembelajarannya nggak full kan kepotong buat masa itu. Kemudian untuk proses mengatasi kesulitan-kesulitan itu, adakah orang yang membantu kelancaran kemarin, kesuksesan yang kemarin? Iya, ada. Saya kalau mau mempersiapkan itu saya minta tolong teman sejalan. Kalau nggak ada ya saya minta tolong yang ada di SD ini yang istilahnya apa ya, petugas yang dimintai bantuan itu loh dari untuk memasakkan sebelum pembelajaran dimulai, dipersiapkan lebih dulu.
Kemudian tanggapan mereka bagaimana ketika Bu Windy minta bantuan untuk membantu proses kelancaran persiapan pembelajaran? Mereka senang karena mempunyai kemajuan dari metode yang sebelumnya ke metode yang baru. Rasanya kok senang gitu, wah. Berarti tidak ada hambatan, istilahnya semua teman sejawat mendukung seperti itu. Nah, tingkat keberhasilan yang kemarin seandainya ada skala kualitasnya, ada skala 1 sampai yang terendah 1 sampai yang terbaik itu 10, kira-kira dari proses pembelajaran kemarin posisinya penjenengan sebagai guru dalam mengantar anak-anak supaya bisa memahami pembelajaran kemarin di angka berapa antara 1 sampai 10? Saya rasa masih di tengah-tengah, di angka 5 karena kan belum maksimal, masih melakukannya pertama. Masih coba, tapi alhamdulillah kan sudah berjalan dengan lancar, jadi masih perlu perbaikan lagi ke depannya. Kemudian dari segi muridnya sendiri, dari skala itu kira-kira dari sebelumnya, sebelum mengenal alat peraga itu, sebelum dengan metode baru, dengan sesudah metode baru, kira-kira muridnya Bu Windy ini di skala berapa? Kalau anak-anak sendiri, saya lihat dari observasi saya itu di angka 7 jadi karena mereka sangat senang sekali gitu, semangat karena dia menemukan hal baru di kelasnya. Ya itu terlihat antusias sekali mereka. Nah, rasanya Bu Windy juga harus ini ya, supaya sama-sama berjalan sejajar, harus ini mengembangkan ide kreatif lagi gitu nggih. Nah, untuk supaya skalanya sama. Nah, ini Bu Windy kira-kira punya rencana apa yang kedepannya supaya anak-anak ini kan sudah baik ini. Nah, supaya tidak mengalami kemunduran, apa rencana yang ingin Bu Windy lakukan nanti? Mungkin di isi materinya ya, jadi kemarin kan isi materi kalau monoton ya, banyak kata-kata. Kalau perkembangannya mungkin saya bisa sebelum pembelajaran di PPT-nya saya kasih lagu, nanti anak-anak biar bisa menyanyi bersama. Kemudian saya kasih tebak-tebakan biar anak-anak bisa sebelum pembelajaran bisa merefresh lagi, kayak mematik ya, kayak mematik gitu, memandu mereka gitu. Nah, untuk mempermudah rencana Bu Windy ini, kira-kira Bu Windy melibatkan siapa saja ini? Saya melibatkan teman sejawat, insya Allah teman sejawat, karena saya kan sendiri juga di sini kan sama-sama belajar ya, jadi saya mau minta bantuan gimana caranya, kurang gimana, tidak apa. Bagus sekali Bu Windy, memang kita dalam suatu lembaga perlu yang namanya kolaborasi, saling mengisi, saling memperbaiki untuk murid demi murid, demi anak-anak, supaya mereka mendapatkan pembelajaran yang terbaik sesuai karakter mereka masing-masing. Kemudian rencananya sudah fix ini, sudah bagus ini, sudah terlihat jelas nih. Nah, kira-kira itu kapan ini Bu Windy untuk melaksanakan rencana itu? Insya Allah pembelajaran besok pembelajarannya saya akan mencoba lagi menggunakan PPT itu lagi dengan memperbarui isi materinya, pengembangan materinya lebih luas lagi, kemudian variasinya ditanya gitu ya. Bagus sekali Bu Windy, dari obrolan kita hari ini saya rasa sudah semakin mantap nggih Bu Windy, pembelajaran yang berpusat pada anak adalah tujuan utama kita sebagai pendidik inovasi, berkreasi. Kita dituntut untuk selalu mengembangkan kreativitas seperti itu nggih. Nah, saya tunggu lagi nih aksinya Bu Windy minggu depan atau sesuai planningnya. Setelah itu saya ingin
ngobrol-ngobrol lagi ceritanya Bu Windy. Otomatis kelas 2 ini sangat anaknya kan aktif sekali karena sudah mengenal LCD, kemudian ide kreatifnya Bu Windy lagi untuk pembelajaran berikutnya. Nah itu saya tunggu, kita insya Allah kumpul lagi ya Bu Windy untuk cerita-cerita ini. Mungkin nanti saya juga perlu masukan Bu Windy untuk di kelas. Terima kasih Bu Windy, semoga kelas 2 tambah maju dan tambah semangat untuk belajarnya. Gurunya pun juga tambah semangat. Nah, terima kasih. Nah, seperti itu Bunda yang bisa saya sampaikan kepada Bu Windy berkaitan dengan observasi yang kemarin kami lakukan bersama. Mohon petunjuknya untuk langkah selanjutnya. Mungkin saya hanya sebuah konklusi saja Bu. Jadi saya sudah melihat videonya Bu Win sama Bu Dati ketika di observasi di kelas, dan saya lihat memang sangat luar biasa ya. Jadi anak-anak begitu aktif ya dalam pembelajarannya, bahkan sampai tidak ada yang mungkin ngelamun atau tidak prepare atau apa namanya tidak hadir di kelas. Supaya semuanya aktif tanpa padahal seharusnya kalau anak-anak itu nanti di tengah-tengah perjalanan pembelajaran itu dia tidak hadir secara auto, itu kita harus mengadakan ice breaking, mengadakan itu ya. Cuma bagaimanapun juga itu mungkin sesuatu yang baru ya. Nah biasanya kalau yang baru itu kalau di awal-awal memang ya gitu. Tapi nanti kalau sudah beberapa kali mungkin juga jelas juga. Nah ini mungkin tadi ada mungkin pertanyaan yang terlewati Bu tadi. Jadi bagaimana jika meskipun kemarin tidak ada ya, karena memang di awal sudah sangat bagus sekali, sudah mungkin dari sebelumnya belum ada PPT, belum ada LCD, sekarang sudah ada. Jadi anak-anak begitu antusias banget, kemudian hadir seutuhnya ya. Nah ini ketika itu ada pertanyaan begini Bu Desi. Bagaimana cara menghadirkan anak-anak untuk fokus seutuhnya jika anak-anak itu tidak fokus? Nah ini harusnya meskipun meskipun anak-anak itu mungkin di awal seperti itu, mungkin beberapa kali pasti anak itu juga ada tingkat kejenuhan, kemudian mungkin ada sesuatu yang menarik dia di luar sana. Itu biasanya kan anak-anak itu juga tidak fokus. Nah itu perlu disampaikan pertanyaannya, dan mungkin jawabannya adalah itu kita menggunakan ice breaking, dan kita pokoknya yang penting anak-anak itu bisa hadir kembali, fokus kembali di pembelajaran lagi. Dan saya kira Bu Win juga sangat kemarin saya lihat di observasi itu di videonya itu ada tepuk semangat. Nah itu kan salah satu ice breaking yang sekiranya anak itu tidak fokus akan menjadi fokus lagi. Mungkin itu Bu Dati. Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaannya ditambah dengan mungkin meskipun Bu Dati dalam menilai itu sudah cocok dengan RPP, nah tapi perlu disampaikan untuk Bu Win, apakah RPP yang digunakan sudah sesuai ya dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin gitu ya. Jadi nanti biar Bu Win menyampaikan sampai seberapa jauh kesesuaiannya, dan dari situ mungkin bisa dievaluasi, mungkin ada yang kurang ya. Nah itu akan terlihat di situ. Jadi pertanyaan itu akan terlihat, oh iya tadi kemarin dari RPP yang saya tulis itu ternyata ada yang belum saya sampaikan gitu. Begitu. Jadi mungkin itu sekedar tambahan saja Bu Dati. Mungkin di awal di pembukaan saya sangat sekali luar biasa bangga Bu Windy dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak, diawali dengan budaya positif ya, dengan berdiri di depan ya. Mungkin kalau saya boleh memberi masukan, mungkin di awalnya sudah ya penyambutan anak-anak itu bersalaman sudah ya, tetapi ketika di kelas bersalaman kami juga nggak apa-apa Bu. Jadi biar ada kedekatan kita dengan anak-anak. Bahkan
Kalau saya lihat di TK itu ya, di TK itu disuruh milih, ada gambarnya, itu disuruh milih. Sesuai ekspresi. Nah, sesuai keinginan dia, ya betul. Ada yang ingin meluk, ada yang tas begini, ya betul seperti itulah. Biar ada lain kesenangan kreativitas anak itu juga. Mungkin dia akan senang dengan gurunya, apalagi yang putri-putri itu bisa senang. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya bersalaman saja. Mungkin ada yang mungkin anak laki-laki itu kan dia kalau si anak itu kan kalau laki-laki itu kan enaknya yang simpel-simpel gitu, mungkin ya salaman atau tos saja gitu. Nah, mungkin itu tambahan saya. Kemudian untuk selanjutnya doa tadi sudah dipimpin oleh anak-anak juga sangat bagus sekali, itu juga dari positifnya sangat tinggi. Kemudian KSE-nya berarti kita sudah pelajari itu sangat tinggi sekali. Jadi doa memang sebaiknya dipimpin oleh anak-anak. Okay. Kemudian menyanyikan lagu nasional. Okay. Saya lihat Pancasila ya. Lagunya kan nggak ada ya. Tapi kalau punya berarti yang ada nih. Ya Pancasila itu mungkin mengganti juga sama sebenarnya dengan lagu-lagu nasional, bahwa itu adalah menumbuhkan nasionalisme ke anak. Okay. Luar biasa Bu. Kemudian SPG-nya juga bagus, tepuk semangat ya, jadi menghadirkan anak-anak kembali di fokus pembelajaran. Kemudian mungkin ada satu tambahan dari saya, mindfulness. Mindfulness mungkin yang sudah diterima oleh Bu Datik di pembelajaran di bidangnya kemarin ya, nah ini perlu disampaikan kembali. Jadi kita sudah ada LCD ya, tinggal kecil lagu mindfulness jadi nanti anak-anak sudah biar diajak diam, kemudian dipandu dengan kata-kata yang berarti mungkin nanti bisa ditambahkan nanti cara bagaimana memimpin anak-anak untuk mindfulness. Jadi biar anak-anak itu lebih fokusnya lebih dalam gitu. Artinya apa yang kita pelajari di PDB itu diterapkan juga di pembelajaran. Gitu. Jadi saya pikir mindfulness sebentar kok, tapi manfaatnya sangat besar sekali buat anak. Nah, mungkin itu aja berarti. Kemudian yang tidak kalah penting ini adalah kesepakatan kelas. Nah, mungkin kalau di kelas sudah ada tulisan di kesepakatan kelas, dan mungkin juga di pembelajaran berikutnya itu yang sebelumnya sudah di sangat artinya anak-anak sudah sangat yakin sekali dengan kesepakatan itu, tapi alhamdulillah kalau disampaikan anak-anak pada pembelajaran hari ini kita kembali kita lihat dulu kesepakatan kita harus bagaimana. Mungkin yang pertama kita harus fokus. Nah, yang kedua kita tidak boleh rame. Misalkan seperti itu. Nah, anak-anak akan mengingat kembali apa yang menjadi keyakinannya, apa yang menjadi kesepakatannya ketika dulu awal pertama kali pembelajaran di awal sekali kan kesepakatan akan dibuat. Jadi mungkin kalau saya melihat kemarin mungkin sudah terproses ya, karena sudah menjadi sebuah keyakinan. Jadi tidak ada yang kalau rame-rame itu rame-rame yang wajar dari kemarin. Tapi yang rame yang mungkin di luar ekspektasi kita, mungkin ramenya yang ganggu temennya sampai, nah itu yang mungkin itu kan sudah di luar kesepakatan. Nah ini penyampaian kesepakatan kelas itu sangat penting sekali. Kemudian untuk ini berarti ada satu hal mungkin di coaching observasi ya. Mungkin berarti sudah tahu ya, di BRPP-nya sudah jelas sekali bahwa tujuan pembelajarannya sudah, tapi perlu bisa ditanyakan lagi. Kira-kira Bu Win, tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, itu perlu ditanyakan lagi. Ya. Kemudian area pengembangannya. Nah itu meskipun sudah tahu ya area pengembangannya apa, tapi perlu ditanyakan kembali biar Bu Win sendiri nanti lebih menguasai lagi, lebih terlihat lagi apa yang menjadi pengembangannya. Kemudian strategi, meskipun di LP juga sudah ada, tapi perlu ditanyakan kembali. Bagaimana Bu Win strategi apa saja atau metode apa saja yang dipakai dalam pembelajaran itu. Nah nanti Bu Win akan menjelaskan ini. Mungkin akan runtut sekali. Mungkin di awal pakai metode ini, kemudian ini dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kemudian saya pikir sudah bahkan Bu Win
sangat bagus sekali, sudah memberikan persepsinya di awal pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuannya, bahkan tujuannya disampaikan kemudian materinya sekaligus gitu. Nah, bahkan itu sangat mengena sekali gitu. Mungkin yang belum saya tahu ini Bu Win, nah ini area pengembangan. Mungkin Bu Win bisa menjelaskan area pengembangannya mungkin seperti apa? Dari mungkin materinya Bu Win kan hanya anak-anak memahami arti pembelajaran seniman, kemudian tujuan dari menggambar itu apa, kemudian alat dan bahan untuk menggambar apa saja, kemudian objek untuk menggambar apa saja. Nah, mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi, mungkin apa gitu. Pengembangan untuk materinya apa? Iya, materi pengembangannya seperti apa? Mungkin bisa di Materi, kalau materinya itu di menggambarnya itu ya. oh gitu gitu. Jadi Bu Win sudah menyampaikan gambar-gambar contoh di LCD itu, kemudian anak-anak suruh penggambaran seperti itu gitu ya. Kemudian mungkin bisa saya tambahkan gitu. Jadi sudah bagus dan sudah bagus sekali, tetapi ketika pengembangan itu sesuatu yang mungkin anak-anak sudah diterima sesuai standar. Nah, ketika pengembangan itu lebih bonus-bonus lah, istilahnya bonus-bonus biar anak-anak itu lebih menguasai lagi materinya dan lain sebagainya. Dan mungkin lebih banyak lagi yang dia terima gitu. Nah, ini mungkin tambahan saya itu mungkin kalau Bu Win dalam LCD sudah memberikan bentuk-bentuk gambar-gambarnya ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau kita wujudkan dengan nyata. Jadi krayon misalkan ya, kalian Bu Win bawa aja krayon, ditunjukkan ini anak-anak krayonnya. Mungkin Bu Win bisa menyebutkan kalau krayon itu ada yang jumlahnya 12, ada yang jumlahnya 24, ada yang 48 dan lain sebagainya. Jadi ada yang mahal loh anak-anak. Kalau mau ingin yang mahal, itu akan memberikan imajinasi anak-anak. Berarti ya. Nah, seperti itulah. Jadi sebenarnya pengembangan lebih kepada seperti itu. Kemudian tadi seperti itu objek-objek. Nah, mungkin juga bagus sekali kalau mungkin gambar yang sesungguhnya, ya Bu. Jadi tidak hanya di LCD saja. Kalau di LCD kan masih begini. Tapi ketika nanti gambar, anak itu akan berkerumun. Oh, apa ya? Nah, seperti itu. Jadi pengembangan seperti itulah yang diinginkan di pembelajaran Bu Win tadi. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu hanya mendapatkan sebuah bahan-bahan, objek-objek, oh ini di LCD ya, itu sudah menarik juga. Tapi akan lebih menarik lagi ketika apalagi anak kelas 2. Oh, kelas 6 aja masih penasaran, apalagi kelas 2. Begitu penjaringan bahwa sesuatu barang yang menarik, penasarannya lebih tinggi. Nah, itu masuk di pengembangan dulu. Mungkin itu saja dan saya. Baik, apalagi ya? Oh iya. Oh ya, ini di penutupan Bu. Jadi tadi yang saya lihat di observasi itu apa dipotong ya dari ya untuk penutupannya kayaknya kok doa yang itu masih berlanjut ya sepertinya ya. Ya itu kemarin kita ambil di jam pertama. Oh, jadi gitu. kita enggak karena kelas 2 kemarin selesai itu berdoa takutnya minta pulang. Oh, kan. Apalagi kelas 2 ya. Nah, itu makanya kami menyepakati kalau waktunya istirahat jadi diungkapkan untuk istirahat. Tapi punya kelas 2 memang punya kebiasaan setelah selesai pembelajaran itu semua dibersihkan. Maksudnya peralatannya semua masuk ke dalam tas, menghindari supaya tidak tercecer, tertukar dengan temannya. Karena kan mohon maaf kadang orang tua tertukar pun ada yang kurang berkenan gitu. Karena kan mungkin mereka mengajari untuk menghargai barangnya sendiri kan. Jadi kelasnya Bu Windy ini setelah selesai pembelajaran baik sebelum istirahat ataupun pulang itu biasanya kalau bersih-bersih merapikan barang kan setelah mau pulang. Nah ini kelas 2 tidak punya kebiasaan setelah selesai pembelajaran semua dimasukkan kembali ke dalam tasnya. Tapi yang jelas yang terpenting adalah sesuai LP gitu. Ketika
selesai pembelajaran ada doa, dan ada refleksi. Seperti refleksi juga bagus sih, saya lihat di FPP bagaimana apa yang disenangi ketika pembelajaran tadi, kemudian apa yang menjadi kebanggaan kalian. Bagus sekali Bu Win. Jadi mungkin ada satu tambahan saja dari saya. Jadi anak-anak mungkin juga seperti yang kemarin saya sampaikan kepada cikgu-cikgu yang lain. Jadi ketika pembelajaran itu direfleksi, itu alangkah baiknya kalau mungkin selain apa yang disenangi anak-anak, mungkin apa yang pembelajaran yang mungkin kalian senangi berikutnya seperti apa, kemudian pembelajaran tadi apa yang kamu pelajari, mungkin selain itu adalah yang tidak kalah penting adalah motivasi di rumah. Mungkin kalau motivasi di kelas sudah ada ya, mungkin sudah menyampaikan, tapi ketika anak-anak itu di rumah ini sangat penting sekali. Jadi anak-anak itu perlu diingatkan kembali bahwa nanti anak-anak belajar di rumah ya, jangan sampai lupa dipelajari tadi ini misalkan kalau apalagi ada tugas harus dikerjakan di rumah. Nah ini biar ada ketersambungan antara orang tua di rumah dengan di kelas di sekolahan. Karena biasanya si anak itu di kelas itu yang digugu itu lebih ke gurunya daripada orang tua. Jadi ketika belajar di rumah orang tuanya sudah menyampaikan ayo belajar anak-anak, karena dia tidak ingat dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kalau tidak diingatkan sama gurunya aja, kadang mungkin ada yang seperti itu. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai anak-anak yang mungkin ada yang seperti itu nanti biar di rumah kalau diingatkan sama orang tua untuk belajar di rumah itu juga langsung mengikut karena dia ingat apa yang dipesankan oleh gurunya di kelas tadi. Apalagi kelas 2. Kelas 2 itu sangat guru itu sebagai profilnya ya, idolanya. Mungkin itu saja gitu. Jadi kalau saya melihat secara keseluruhan dari mulai pra observasi, kemudian observasi, kemudian di pasca observasi sudah sangat luar biasa Bu Win ya. Siapa yang mendukung, mungkin apa yang perlu ditingkatkan lagi luar biasa sekali. Saya senang sekali tadi melihat percakapan Bu Dati dengan Bu Win, jadi sangat coachingnya sangat membantu Bu Win ya dalam meningkatkan pembelajaran untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin itu saja Bu Dati. Jadi yang terpenting adalah pembelajaran yang disampaikan oleh teman sejarah Bu Dati itu sudah ada gaya positifnya, sudah ada pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian ada diferensiasi. Oh iya ada di sini. Ini 3 lagi. Mungkin satu aja, satu lagi Bu. Ini mau ingat. Jadi memang harus saya sampaikan dulu, jadi nggak apa-apa gitu karena memang tugas saya harus ini, jadi mengecek apakah pembelajaran yang dilakukan itu sudah betul-betul melakukan ketiga unsur itu. Yang mungkin kurang saja, jadi kekurangan itu biasanya itu. Jadi setiap kita pembelajaran itu pasti ada kekurangan itu pasti. Saya sendiri aja pasti ada kekurangannya. Jadi begini, sudah bagus sekali ketika Bu Win menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran ini. Tetapi ketika belajar, mungkin berarti sudah sangat tahu ini tentang diferensiasi. Jadi anak itu gaya belajarnya ada 3 gitu. Jadi ada model yang anak itu suka visualisasi. Artinya anak itu senang melihat. Nah, kemudian ada yang auditory, yang anak itu senang mendengar. Nah, kadang juga ada antara menggambar, antara melihat dengan mendengarnya juga jadi satu juga ada. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, itu adalah gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu anak-anak itu biasanya senang yang melakukan sesuatu. Nah ini mungkin tadi yang sudah saya sampaikan dalam pengembangannya, kok anak-anak diberi gambar itu, waduh langsung yang lari duluan pertama kali mungkin yang kinestetik itu. Dia akan lari dulu karena dia bosan untuk hanya duduk, sangat bosan sekali. Nah ini kemudian yang saya memberikan masukan sedikit ya, itu mungkin ada sebuah kelompok belajar sesuai gaya belajar anak ini. Jadi kita akan tahu
oh anak yang suka lebih visual, nanti hasilnya kan tidak akan sama. Jadi anak-anak itu hasil dari pembelajaran yang karakter visualnya, iya betul. Nah, ini berarti ya sudah pengalaman sekali ini. Nah ini perlu sekali begitu. Jadi mungkin berarti nanti berarti aja. Jadi lebih ke dikelompokkan anak-anak itu sesuai gaya belajarnya, dan mungkin saja juga ini juga sebagai tambahan pengembangan juga Bu. Jadi tadi saya lupa karena kita mengingat yang diferensiasi akhirnya jadi singkat. Tambahannya adalah ketika kita sudah tahu kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka, tentu nanti pekerjaannya tidak akan sama, gitu. Nanti yang lebih visual, mungkin anak-anak kita menggambarnya mungkin yang ini, ya kita sesuaikan dengan anak-anak yang lebih melihat. Nah, mungkin yang auditorinya juga demikian, tidak disamakan. Jadi karena kalau kita samakan mungkin ya tidak maksimal lah ya. Jadi anak-anak yang mungkin kinestetik apalagi, wah ini kinestetik saya yakin mungkin dia akan terpacu lagi kalau ada gambarnya itu dia bawa, dia turun begitu. Jadi itu mungkin lebih ke kinestetiknya, lebih kalau gambar-gambarnya yang dia gang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi memang diferensiasi itu sangat penting sekali karena memang anak itu dari gaya belajarnya itu sudah berbeda. Kemudian di samping itu latar belakang anak juga berbeda. Mungkin di sisi lain anak itu suka visual gitu, tetapi mungkin di sisi lain dia juga pendengaran dari gurunya, anak-anak begini itu juga akan menambah semangat anak-anak untuk belajar yang lebih intinya dari masing-masing anak itu berbeda. Jadi mungkin tambahnya itu tadi. Jadi memang pembelajaran yang diinginkan di LLS itu adalah pembelajaran yang menyangkut 3 unsur. Jadi ada diferensiasi, ada positifnya, kemudian ada KSE atau pembelajaran sosial emosionalnya. Kalau sosial emosional memang sudah kita menyatu gitu dengan apa yang sudah kita sampaikan. Nah ini kelompok ini juga akan terlihat nanti KSE-nya Bu. Nah KSE-nya bagaimana anak bekerja sama, bagaimana anak mengumpul dalam kelompoknya, itu KSE-nya masuk sekali nanti. Nah, jadi mungkin itu saja tambahan mungkin yang agak kelewat ya. Apa saja saya lupa. Jadi mungkin itu saja sebagai penguatan saja mungkin ya. Jadi mungkin kalau belum masih penasaran nanti bisa tanya pribadi atau mungkin tanya saya juga. Belajar bersama. Belajar bersama, kita sama-sama belajar. Dan mungkin apa yang kita dapatkan di PGP ini memang sangat bermanfaat sekali. Saya pun juga merasakan itu manfaat dari apa yang saya peroleh di situ. Kadang saya terapkan, memang betul sekali. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bunda Wasi dan teman saya. Apa yang menjadi refleksinya Bu Wasi akan sangat berarti untuk kami berdua, khususnya untuk pengembangan pembelajaran di kelas 2 gitu ya. Untuk sebenarnya untuk hal yang baru untuk kelas 2 yaitu memang miss di kami yaitu diferensiasi. Itu akan insya Allah jadi bahan utama kami untuk pengembangan pembelajaran di kelas 2 berikutnya. Biar lebih bagus lagi. Saya kira cukup sekian Bu. Terima kasih atas semua masukannya dan teman saya sejawat ini. Jangan pernah merasa lelah untuk selalu membantu murid menimba ilmu, meningkatkan pembelajaran. Saya kira cukup sekian Bu. Terima kasih. Sama-sama.